Bisa kita lihat semua ya. Oh my goodness nih. Bisa, bisa. Bisa ya. Oke, mari kita pelajari pada malam hari ini kita satu judul yang sebenarnya ini sering kita perhatikan bersama, tetapi pada praktiknya kita sulit ya. Kenapa? Karena berserah ini adalah salah satu faktor yang paling sulit kita lakukan. Kesaksian tadi luar biasa sekali. Itu dikarenakan kita berserah kepada Tuhan. Nah, sekarang berserah yang bagaimana yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Ya, kadang-kadang kita mengalami masalah yang sangat besar sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita pun berdoa bersungguh-sungguh, namun sepertinya doanya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Kita bahkan merasa frustasi, merasa kecewa mungkin dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi kepada saya? Sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan. Apakah karena kita tidak berserah sehingga kita tidak mendapatkan jalan dari Tuhan? Atau cara berserahnya berbeda atau salah? Sering kita berpikir begitu ya. Tadi waktu saya komputer saya macet tadi, Tuhan kenapa begini Tuhan? Frustasi saya. Aduh sudah saya siapkan ini bagus sekali, tapi kok kenapa begini Tuhan? Tapi mungkin rencana Tuhan mungkin mencari jalan satu apa namanya kekuatan dari sudut lain supaya kita lebih banyak berserah terlebih saya pribadi. Bahkan mungkin berserah kita itu menjadi berbeda karena kita mencoba mencari jalan itu sendiri. Di sini yang menjadi satu problem yang kita harus lihat bersama-sama ya. Nah, sekarang apa itu berserah? Dan kenapa kita harus berserah? Dan bagaimana kita harus berserah? Nah, tiga pertanyaan penting ini yang kita harus betul-betul renungkan pada malam hari Sabat ini ya. Berserah, saya lihat di buku Kubi ya, Kamus Bahasa Indonesia, bahwa mempercayakan diri dan nasib sepenuhnya. Kepada siapa? Tergantung berserah kepada siapa. Berserah kepada Tuhan berarti mempercayakan diri kita sepenuhnya, mempercayakan nasib kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu artinya berserah kepada Tuhan. Nah, sekarang apa yang Alkitab katakan mengenai berserah dan bagaimana kita harus berserah? Nah, ini yang paling penting ya. Mazmur 37:5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kita sering juga mendengar ayat ini. Kita sering membaca ayat ini. Namun apa yang dikatakan di sini? Ya, berserah yang katanya tadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan tidak sama dengan pasrah. Berserah berarti kita melepaskan semua yang menjadi milik atau berada dalam kendali kita. Nah, ini dia yang paling penting ya. Yang sebenarnya itu adalah dalam kendali kita. Dan kita harus mengakui adanya kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar, yaitu Tuhan. Nah, ini. Jadi sering karena kita terlalu self-confident, sehingga kendali itu kita tetap pegang terus. Tapi kita pas berserah pada Tuhan. Tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita tidak membiarkan Tuhan untuk melakukannya untuk kita. Jadi meskipun demikian, kita tetap melakukan sesuatu atas pertujuan yang bekerja untuk kita. Jadi dengan demikian, walaupun kita berserah kepada Tuhan, kita meminta tuntunan kepada Tuhan, sehingga kita mengetahui apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Di sini poinnya ya. Namun yang jadi problema utama kita adalah kita tidak sepenuhnya menyerahkannya kepada Tuhan. Kita hanya menyerahkan bagian yang tidak nyaman saja. Ya sudah nggak bisa kita buat apa-apa lagi. Dan tetap membiarkan yang nyaman untuk kita pegang sendiri. Seperti pekerjaan, harta kita, dan lain-lain. Kalau kita disuruh menyerahkan apa namanya harta kita, kita mikir dulu. Aduh, tawar-tawaran sama Tuhan. Kalau bisa ya segini aja dulu Tuhan. Pekerjaan, aduh Tuhan gimana Tuhan? Ini masa depan saya. Oh ini saya punya keluarga, bagaimana Tuhan? Nah inilah yang sering terjadi kepada kita. Tuhan kadang memberikan satu ketidaknyamanan kepada kita supaya kita berserah kepadanya sehingga Tuhan bisa bekerja untuk kita. Nah sekarang, kenapa kita tidak mau berserah? Satu,
Karena kita fokus pada masalah kita. Kita terlalu fokus dengan masalah di depan kita. Kita tidak melihat yang lain. Jadi seperti kacamata kuda. Kita hanya melihat di depan saya, tidak melihat yang lain. Padahal Tuhan sudah tunjukkan di samping ini, itu jalan keluarnya. Tetapi kita masih lurus ke depan kita punya mata. Matius 6 ayat 13-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, jadi karena kita hanya fokus kepada apa yang kami makan hari ini, apa yang kami minum hari ini, apa yang kami pakai hari ini, kita tidak melihat ada sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan di sekeliling kita untuk mendapatkan itu semua. Karena kita tidak fokus kepada Tuhan, hanya fokus kepada masalah. Yang kedua, percaya diri. Matius 19 ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wah, ini Tuhan ditantang ya. Tuhan, aku sudah bekerja untukmu Tuhan. Aku sudah melayani Engkau Tuhan. Aku sudah memberikan sumbanganku kepada orang lain Tuhan. Tetapi kenapa aku masih seperti ini Tuhan? Kita percaya diri karena kita sudah melakukan sesuatu segala sesuatunya untuk Tuhan. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Kita harus melepaskan kendali itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang ketiga, kita kurang berserah karena kita kurang mengenal Tuhan. Lukas 9 ayat 41 dikatakan, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bahwa anakmu itu kemari. Bawalah anak itu kemari. Kita kadang tidak mengenal Tuhan walaupun kita sering berdoa. Walaupun kita sering belajar firman Tuhan. Tapi kadang kita tidak mengerti karakter dari para Tuhan itu sendiri. Beda. Jadi kita harus betul-betul mengenal Tuhan sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita harus percaya betul bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Kalau kita melihat peristiwa Hana, sewaktu dia diejek oleh Penina, ya, istri kedua daripada Elkana, yang mengejek dia tidak punya anak dan sebagainya. Dia berserah penuh kepada Tuhan setelah dia berdoa sampai dilihat oleh Imam Eli seperti dia mabuk. Tetapi dalam hal ini Hana betul-betul berserah kepada Tuhan sehingga setelah dia berserah kepada Tuhan, dia langsung apa? Dia langsung tersenyum, dia bergembira. Apakah dia langsung hamil saat itu? Tidak. Mungkin beberapa tahun kemudian dia baru hamil. Menurut Rono buat, setelah 2-3 tahun kemudian dia baru punya anak. Tetapi saat itu dia sudah yakin 100% Tuhan akan menjawab doanya. Karena dia sudah mengenal Tuhan. Penyebab diri kita tidak dapat berserah adalah terlalu fokus dengan masalah, terlalu percaya diri, dan kurang mengenal Tuhan sehingga gagal dalam berserah. Yang artinya hati kita yang sepenuhnya belum ditaklukkan untuk fokus kepada Kristus. Dalam Membina Keluarga Sehat 445.1 dikatakan, banyak orang yang mengaku mengikut Tuhan mempunyai hati yang gelisah dan gundah karena mereka takut mempercayakan diri mereka kepada Allah. Mereka tidak berserah sepenuhnya kepadanya karena mereka khawatir akan akibat penyerahan diri mereka. Kecuali mereka berserah seperti ini, mereka tidak akan menemukan kedamaian itu. Seperti layaknya tadi siapa? Hana. Hana merasa damai hatinya setelah dia berserah penuh kepada Tuhan dan dia bergembira karena dia yakin bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Jadi contoh dalam Alkitab yang tidak sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Ada dalam Alkitab. Abraham yang berbohong kepada Firaun bahwa Sarah adalah istrinya. Dia mengatakan pada Firaun ini adalah adiknya. Dia takut. Dia takut mati dibunuh oleh siapa? Oleh Firaun.
Yang kedua, Ribka yang menyuruh Yakub berbohong untuk mendapat hak sulungan. Padahal Tuhan sudah Tuhan sudah memberitahukan kepadanya bahwa yang terbelakang menjadi terdepan. Yang bungsu akan menjadi sulung. Sudah diberitahukan. Tetapi Ribka menggunakan caranya sendiri untuk mengambil hak itu. Yang ketiga, Sarah yang menyuruh Abraham mengambil Hagar untuk mendapat keturunan. Sarah tidak punya jalan lain. Itu yang dia pikirkan. Padahal Tuhan sudah berapa kali mengatakan kepada Abraham dan kepada Sarah, kamu akan mempunyai keturunan seperti pasir di laut. Tetapi Sarah tidak percaya, dia menggunakan caranya sendiri yang dibawa kendalinya, mengambil Hagar, memberikannya kepada Abraham. Inilah yang terjadi. Jadi, berserah berarti kita harus menyerahkan sepenuhnya semuanya kepada Tuhan dan hanya berfokus kepada Tuhan saja. Bahwa kita tahu Tuhan akan menolong kita. Nah, sekarang bagaimana kita harus berserah? Kita sudah tahu berserah ini demikian. Tapi kita sulit untuk mengendalikan diri kita sehingga kita tidak bisa berserah sepenuhnya. Satu, pusatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan pikirkan yang lain. Hanya Tuhan, kita hanya percaya kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang dapat memberikan itu kepada kita. Ya, dalam 2 Tawarik 20 ayat 6 dikatakan, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Inilah satu ayat yang kita harus ingat. Percaya sepenuhnya bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah dari segala bangsa, Allah yang perkasa. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan Dia. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan sesuatu ataupun menentang Dia. Jadi pusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Percayakan sepenuhnya kepadanya. Dia mengetahui apa yang kita hadapi. Bahkan sebelum kita hadapi pun dia sudah tahu. Jadi kuasa dan keperkasaan ada dalam tangannya. Siapa yang dapat bertahan terhadap Tuhan? Tugas kita hanyalah memuji dan menyembah Dia yang adalah Allah yang Maha Kasih dan Pemurah. Ini yang dilakukan. Ini yang kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Kita fokuskan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Membina Keluarga Sehat 446.1 dikatakan, Allah di surga mempunyai 1000 macam jalan untuk memelihara kita. Hal mana kita tidak ketahui sama sekali. Mereka yang menerima satu prinsip yang menjadikan pelayanan Allah itu paling tinggi akan menyaksikan kesulitan-kesulitan itu lenyap dan terbukalah jalan di hadapan mereka. Jadi kalau kita berfokus kepada Tuhan, berfokus pada tugas kita, berfokus kepada pelayanan kita, berfokus kepada kepercayaan kita pada Tuhan, maka kesulitan yang mungkin menghambat kita akan terbuka dengan sendirinya. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, pusatkan diri kita kepada janji Tuhan. Nah ini, sering kita lupa kepada janji Tuhan. Sehingga mata kita tertutup, sehingga kita merasa kita frustasi. Tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Ya, 2 Tawarik 27:9. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Inilah yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu.
Kalau ada sesuatu yang terjadi kepada mereka, mereka tahu ada Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada mereka. Bahkan tanah Kanaan yang dahulunya didiami oleh orang-orang Kanaan, diusir oleh Tuhan dan mereka tinggal di sana. Karena kuasa Tuhanlah mereka bisa melakukan itu semua. Dan pada saat itu mereka sudah percaya akan janji Tuhan. Jadi yang mereka lakukan adalah apa? Mereka akan mendirikan tempat kudus untuk Tuhan, berbakti kepadanya, berseru kepadanya dalam kesesakan mereka. Maka Tuhan akan mendengar dan menyelamatkan mereka. Dalam Christian Experience Teaching 204 dikatakan, kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita akan melupakan cara Tuhan memimpin kita. Jadi barang siapa yang takut akan masa depan kita, takut akan apa yang terjadi di depan kita, berarti kita sudah lupa selama ini sampai sekarang kita lupa bagaimana Tuhan sudah memimpin kita. Kita melihat ke belakang begitu besar pimpinan Tuhan kepada kita hingga saat ini. Dan berdasarkan pengalaman itulah yang kita pakai bahwa kita tidak perlu takut dengan apa depan kita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Jika dia ingin membantu kita, itu akan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jadi serahkan saja semuanya kepada dia. Jika kita berdoa bertentangan kehendaknya, tentu dia tidak akan menjawab doa kita. Jadi berhentilah berdoa tentang diri sendiri. Sekali kita percaya, kita percaya. Bagaimana kalau ada teman kita mengatakan, oh ya nanti kamu datang ya, besok jam 7, minggu depan jam 7 pagi. Iya, datang. Besok yang lagi ditelepon lagi. Kamu datang jam 7 pagi. Iya. 3 hari kemudian ditelepon lagi. Dan, iya. 4 hari lagi ditanya lagi. Bagaimana perasaan kita? Ini orang ini percaya nggak sih ya? Begitulah kita dengan Tuhan. Tuhan tolong saya. Bantu saya. Besok ini, Tuhan bantu saya. Besok ini, Tuhan bantu saya. Kamu tuh percaya nggak sama saya sih? Nah, bila mana kita berdoa sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya, Tuhan pasti jawab. Dalam buku doa dikatakan dalam bahasa Inggris, God will answer every honest prayer. Jadi kalau kita berdoa bersungguh-sungguh, Tuhan pasti jawab. Itu dikatakannya. Dalam kerinduan segala zaman, 114:2 dikatakan, apabila seorang dikelilingi dengan segala macam kesusahan, dibingungkan oleh suasana, atau ditindih oleh kemiskinan atau duka cita, setan selalu ada dekat untuk menggoda dan menyusahkan. Ia menyerang segi-segi tabiat kita yang lemah. Ia berusaha tidak menggoncangkan keyakinan kepada Allah yang membiarkan keadaan semacam itu terjadi. Kita tergoda untuk tidak percaya kepada Allah dan meragukan kasih-Nya. Inilah yang kita lakukan. Sehingga di dalam kesusahan kita, kebingungan kita, suasana kita susah, miskin, duka cita, segala macam apapun problem yang kita hadapi, setan mulai apa? Mulai berkilik-kilik dia. Mulai goda-goda kita dia. Sehingga kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Kita meragukan kasih-Nya. Kita meragukan kekuatannya, kekuasaannya. Inilah yang setan inginkan. Kita ini seperti orang Israel ketika mereka membuat anak lembu emas dan menyembahnya. Percaya pada lembu emas itu. Ya, apa yang kita lakukan sekarang ini adalah kami yang bekerja sangat keras untuk menaruh kepercayaan kita kepada apa? Kepada uang, kepada harta, kepada rumah, kepada jabatan kita dan segala macam. Kita mendidik diri kita sendiri untuk menaruh kepercayaan kepada apa yang kita punyai. Uang, harta, jabatan, dan lain-lain. Bila mana itu hilang, mulai kita bagaimana? Kehilangan kepercayaan kita. Mulai kita apa? Ragu. Mulai kita bingung. Karena kenapa? Karena kita menaruh kepercayaan itu kepada uang, harta, jabatan, dan lain-lain. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita investasikan, apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita belanjakan, apapun yang kita andalkan, haruslah kita bergantung kepada Tuhan kita. Karena kita tahu semuanya itu berasal daripada Tuhan, bukan hasil usaha kita. Jadi apapun antara kita dan Tuhan yang tidak dapat kita serahkan kepada Tuhan adalah apa yang kita sembah. Kecuali kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita masih menyembah berhala. Karena itulah yang menjadi berhala kita. Sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan.
Itulah sebabnya Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan putranya, karena putranya berdiri di antara dia dan Tuhan. Bayangkan dia mendapatkan seorang anak setelah dia berusia 100 tahun. Tentu dia akan sangat sayangi ini anak, bahkan mungkin melebihi dia mengasihi dia dengan Tuhan. Sehingga Tuhan melihat, oh ini sudah salah ini. Maka dia katakan kepada Abraham, korbankan anak. Karena anaknya berdiri di antara Tuhan dan Abraham. Jadi tentu saja kita tahu ya, Tuhan ingin memenuhi kebutuhan kita. Dia ingin kita bahagia. Dia hanya ingin kita menempatkan Tuhan di atas kebutuhan kita. Menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi hamba-hambanya. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahwa dia akan selalu mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dalam kerinduan segala zaman 117.1 dikatakan, maka melalui jalan yang mesti dijalani manusia, Tuhan kita telah menyediakan jalan bagi kita untuk menang. Tuhan tidak menghendaki kita harus ditaruh dalam keadaan yang merugikan dalam peperangan melawan setan. Ia tidak mau kita ditakut-takuti dan ditawarkan hati oleh serangan ular itu. Kuatkanlah hatimu, katanya. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan tidak membawa kita kepada kekalahan. Dia membawa kita kepada kemenangan. Yang penting kita percaya kepadanya, bahwa dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Di dalam berserah, kita membutuhkan iman. Namun untuk bukanlah untuk memanip iman, bukanlah untuk manipulasi Tuhan untuk mengikuti kehendak kita, tetapi untuk memanipulasi kita untuk memahami dan mengikuti rencana Tuhan. Jadi iman di sini bukanlah untuk memanipulasi Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Kita sedang kita beriman, Tuhan pasti jawab doa kita. Jadi iman itu tidak kita pakai untuk mempengaruhi Tuhan supaya dia mengikuti kehendak kita, tidak. Tetapi iman itu untuk memanipulasi kita supaya kita memahami dan mengikuti rencana Tuhan. Sering kita terbalik. Seolah-olah dengan iman, kita yakin Tuhan akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Salah. Makanya kita sering gagal. Yang kita punyalah iman itu supaya kita pahami, kita tahu bahwa Tuhan memberikan rencana yang terbaik kepada kita. Berserah bukanlah bagaimana kita percaya dia akan menjawab kehendak kita, tetapi bagaimana kita percaya dia akan menjawab kehendak kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, di sini yang kita harus betul-betul kita harus mengerti. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa dia akan menjawab segala sesuatu yang kita minta sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak kita, karena kita tahu kehendak Tuhanlah yang sempurna. Jadi dengan berfokus hanya kepada Tuhan, ya, setiap saat, maka kita akan dimampukan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa segala rencana Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi semua persoalan dengan baik, karena kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Itulah berserah. Jadi bagaimana kita berserah? Kita betul-betul fokus kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan akan memampukan kita dalam segala sesuatu yang kita akan lakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga pekerjaan permasalahan yang kita hadapi, Tuhan akan beri kekuatan. Sehingga kita mengetahui jalan keluarnya karena kita bersama dengan Tuhan. Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita sudah tahu ayat ini, mungkin luar kepala. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tetapi kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya rencananya juga separuh-separuh. Yang kita protes Tuhan. Padahal yang salah kita. Ah, itu dia. Ya. Selanjutnya dalam Mazmur 55:23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini pun kita sudah tahu. Sering kita baca di mana-mana dalam renungan, di dalam khotbah-khotbah, ataupun dalam kesaksian-kesaksian. Tetapi pada prakteknya kita sulit menyerahkan kekhawatiran kita. Jangan salah, kekhawatiran itu dosa. Kenapa? Karena kita tidak percaya Tuhan. Sering kita menganggap enteng itu. Nyonya White mengatakan, kalau kita khawatir, kita berdosa. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan adalah dosa. Kita tahu rencana Tuhan, kita tahu akan janji Tuhan.
Kenapa kita masih tidak percaya? Tuhan sudah berjanji tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan akan datang menolong kita. Kesusahan, pencobaan yang akan yang terlalu kita hadapi, yang selalu kita hadapi, kita percayakan sepenuhnya. Karena kita tahu Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dalam buku para nabi dan Bapa 1, 2, 6, 3 dikatakan, Tuhan di dalam pimpinannya telah mendatangkan ujian ini kepada Ibrahim untuk mengajarkan kepadanya pelajaran-pelajaran tentang berserah, sabar, dan iman. Pelajaran-pelajaran yang harus dicatat demi keuntungan semua orang yang di kemudian hari dipanggil untuk menahan penderitaan. Tuhan menuntun anak-anaknya melalui satu jalan yang mereka tidak ketahui, tetapi ia tidak melupakan atau meninggalkan mereka yang berharap kepadanya. Ia mengizinkan penderitaan menimpa diri Ayub, tetapi ia tidak meninggalkannya. Ia membiarkan Yohanes yang kekasih dibuang ke pulau Patmos yang terpencil, tetapi anak Allah menemuinya di sana dan hayalnya dipenuhi oleh pemandangan-pemandangan yang dipenuhi oleh kemuliaan yang bakal. Jadi pada tulisan Roh Nubuat di sini kita sudah mengerti. Kita sudah kembali dibuka pikiran kita bahwa tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Walaupun kita dituntun ke jalan yang kita tidak tahu. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dia tidak tahu mau kemana. Berputar dia kemana. Sampai ke Mesir, kemana-mana. Masuk kanan, pergi lagi, dan sebagainya. Dia tidak tahu mau kemana. Tuhan katakan, aku akan memberikan tanah perjanjian yang sudah kujanjikan kepadamu dan keturunan-keturunanmu. Di mana? Tidak tahu. Itulah yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Nah, sekarang kita pun tidak tahu apa rencana Tuhan untuk kita besok. Yang hanya kita tahu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah mengizinkan penggodaan menyerang umatnya agar oleh ketetapan hati serta penurunan mereka, mereka sendiri akan diperkaya secara rohani. Dan agar teladan hidup mereka dapat menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Karena aku ini amat mengetahui akan segala maksud yang kutaruh akan kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu maksud akan selamat dan bukan akan barang sesuatu yang jahat. Supaya pada akhirnya aku mengaruniakan kepadamu barang yang kamu harap itu. Jelas di sini dikatakan, Tuhan memberikan kita pencobaan, penggodaan, dan lain sebagainya untuk supaya kita berhasil melalui yang percaya kepadanya. Cukup sampai situ? Tidak. Apa yang kita hadapi akan menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga mereka menjadi percaya juga kepada Tuhan. Jadi hidup kita akan menjadi satu kesaksian bagi umat-umat Tuhan yang lainnya. Kesukaran-kesukarannya menguji iman kita dengan hebatnya. Dan yang menjadikan seolah Tuhan telah meninggalkan kita, harus memimpin kita untuk datang lebih dekat kepada Kristus, agar dapat kita meletakkan segala beban kita di kakinya. Dan mengalami damai yang akan diberikan kepada kita sebagai penggantinya. Jadi kesukaran yang kita hadapi, kita harus berterima kasih. Seperti Rasul Paulus katakan. Ya, karena itu untuk menguji iman kita. Dengan menguji iman kita, maka kita akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang dikatakan di sini, ya. Jadi Tuhan Allah sudah memberikan semuanya kepada kita. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, semuanya Tuhan sudah berikan kepada kita. Semuanya tergantung kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya ini bisa menguatkan iman kita masing-masing dan menuntun kehidupan kita juga untuk selalu sesuai turut dan kehendak Tuhan saja. Kita akan melanjutkan perbaktian kita. Kita akan mendengarkan lagu pujian kedua yang berjudul I Love You Lord by Abigail Lara Enjoy.
Setelah ini kita akan menyanyikan lagu tutup kita, kemudian langsung disambung oleh doa tutup yang akan dibawakan oleh Saudara Herbert Sinaga. Namun sebelumnya, adakah di antara saudara-saudari yang memiliki pokok doa yang akan ingin dibawakan dalam doa nanti? Oke, baiklah. Em, kita akan langsung menyanyikan lagu tutup kita, kemudian doa tutup oleh Saudara Herbert, dan juga diakhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku dan hilanglah ketakutan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Pada waktu kesusahan atau waktu sukacita, aku tetap rasa aman karena Tuhan yang menjaga. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Sungguh lemah aku Tuhan, ku hanya harap padamu. Hatiku berkesukaan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Bila kerjaku selesai dan aku sudahlah menang, tidak ku takut maut lagi bila ku tiba di seberang. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu menjaga dan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan pada malam menjelang hari Sabat ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur juga karena Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa dalam kehidupan kami sering sekali Tuhan tidak mengikuti apa yang Kau telah berikan atau beritahukan kepada kami. Kepasrahan kami, keberserahan kami ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah kami belajar pada malam hari ini Tuhan. Sehingga kami mengerti bahwa rencana-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam setiap pencobaan yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi setiap hari. Kami tahu Engkau telah mengetahui sebelum itu terjadi. Kami hanya serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau akan menolong kami. Engkau akan membantu kami. Engkau akan memberikan jalan keluar terbaik pada kami. Berikan kepada kami Tuhan hati yang berserah kepadamu. Sehingga dalam setiap langkah kami hanya menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami tak selalu percaya kepadamu dari sekarang seterusnya sampai kedatangan yang kedua kali. Memberkati kami semua masing-masing pada malam hari ini Tuhan yang hadir. Dan juga sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang belum sempat hadir. Dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, Engkau boleh hadir bersama dengan mereka. Engkau akan menolong mereka, memberikan yang terbaik pada mereka. Dan pada saat mendatang kami boleh berkumpul kembali bersama Tuhan untuk bersama-sama muji muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya ini. Semua yang telah kami terima. Kami bersyukur semua pertolongan yang sudah berikan kepada kami. Biarlah itu tak menguatkan kami untuk kami boleh menghadapi apa yang ada di depan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami. Kami serahkan juga segala problema kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan yang akan bersama dengan kami untuk dapat kami melaluinya dengan baik. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan hidup kami dengan mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama anakmu Yesus yang telah mati bagi kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima Baiklah, kasih. kebaktian kita telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Evangelis Herbert Sinaga yang telah membawakan firman Tuhan yang begitu baik pada perbaktian kita kali ini. Untuk berikutnya, saya serahkan kepada eh, tua-tua kelompok dari pendoa Eropa. Terima kasih ya Deriko yang sudah pimpin kebaktian kita dan juga Pak Herbert. Judulnya tepat sekali dengan kesaksian Tante Lea ya. Itu memang buat manusia kadang ada hambatan, tetapi Tuhan ternyata sudah tuntun sebagai ini ya, sesuai dengan kesaksian dan renungan yang dibawakan. Dan itu memang sangat baik sekali untuk kita, khususnya situasi sekarang ini ya, di mana-mana ada peperangan, tetapi kita patut berserah dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Herbert atas renungannya, dan kita tunggu renungan yang berikutnya dari Pak Herbert. Terima Amin. kasih Puji atas Tuhan. kehadiran. Ya, terima kasih atas kehadiran kita semua, dan selamat memasuki hari Sabat nanti. Masih ada 1 jam lagi ya. Di Eropa ini lambat sekali. Kalau sudah mulai musim panas, jam 9:30 malam baru matahari terbenam. Tapi tidak menghalangi kita untuk selalu berbakti. Terima kasih atas kehadiran kita semua, baik yang di Eropa maupun ada di Amerika, di Indonesia, dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Silakan bertegur sapa. Sekali lagi.